Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Kak Syarif. Pada kesempatan kali ini kita tidak terasa telah memasuki pembelajaran 3. Masih tema 2 dan sub tema 2. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Untuk itu, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Sahabat guru Syarif sekalian, pada pertemuan lalu kita sudah pelajari tentang kalimat efektif yang memuat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan pada materi lalu pula kita telah mempelajari tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, hari ini kita akan lebih perdalam lagi. Untuk itu, simak terus video ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki pembelajaran 3. Adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini yaitu setelah menyimak materi, Anda sekalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi informasi penting dengan memperhatikan kalimat efektif dengan tepat. Dan yang kedua adalah Anda sekalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan tepat. Nah, minggu lalu Anda sekalian telah mempelajari tentang kalimat efektif. Ayo, Anda sekalian, ada yang masih ingat apa unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat efektif? Ya, unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat efektif. Kalimat itu mempunyai subjek. Masih ingat subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku atau orang. Yang kedua adalah predikat, ya. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Apa yang dilakukan oleh pelaku? Yang ketiga, objek. Siapa yang dikenai sebagai sasaran dalam pekerjaan oleh yang dilakukan oleh pelaku atau subjek. Dan yang terakhir adalah keterangan. Keterangan ini bisa berupa waktu atau tempat. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Syarif akan memberikan sebuah tantangan. Jadi di sini ada sebuah teks singkat yang judulnya adalah Pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Anda sekalian diharapkan mampu menemukan unsur-unsur kalimat efektif dalam teks yang Kak Syarif tadi bacakan. Jadi silahkan diidentifikasi, lalu tuliskan di kolom seperti ini subjek dari bacaan ini yang mana, dituliskan di sini predikatnya mana, objek, dan keterangan. Mudah kan? Minggu lalu kita telah belajar tentang kalimat efektif menggunakan kata ajaib, metode kata ajaib juga Kak Syarif telah berikan. Silahkan temukan unsur-unsur kalimat efektif dari bacaan tersebut. Nah, sekarang
Sekarang kita pindah ke cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Ayo Ananda sekalian, ini gambar apa? Ini gambar unta. Unta ini biasanya hidup di daerah gurun, di mana kita pahami bahwa daerah gurun itu sangat jarang turun hujan dan cuaca yang sangat panas. Nah, bagaimana cara unta ini beradaptasi dengan lingkungannya? Jadi unta ini mempunyai punuk. Di sini ada yang menggelembung ya. Di punggung unta ini ada yang menggelembung. Ini namanya punuk. Punuk itu gunanya apa ya? Jadi punuk ini berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Kita pahami bahwa jarang terjadi hujan, biasanya kelelahan, dan ini bisa diubah menjadi bisa berubah menjadi cadangan lemak ini dapat menjadi energi tambahan bagi unta tersebut. Ya, jadi inilah caranya unta beradaptasi terhadap lingkungannya. Hewan selanjutnya adalah ini apa ya? Ini adalah beruang. Ini adalah beruang kutub. Jadi sesuai dengan namanya, dia hidup di daerah kutub. Kita tahu bahwa daerah kutub itu adalah daerah yang bersuhu dingin. Beruang kutub ini melakukan beberapa penyesuaian diri. Kita lihat ini badannya. Ini badannya ditumbuhi rambut putih. Mengapa berwarna putih? Ini tidak sembarang berwarna putih ya Ananda sekalian. Warna putih ini merupakan kamuflase. Kamuflase istilahnya penyamaran ya. Penyamaran agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Dan lapisan lemak di bawah kulit ini jadi bisa berfungsi sebagai penahan suhu dingin ya. Jadi kulitnya rambutnya ini kulitnya tebal. Mengapa harus tebal? Karena dia hidup di daerah yang bersuhu dingin. Jadi inilah bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh beruang kutub ini ya. Nah, ayo Ananda sekalian coba perhatikan. Ini gambar apa? Kelihatannya ini mirip daun ya. Setelah kita perhatikan, oh ternyata ada matanya, ada mulutnya, ya. Warnanya pun seperti warna daun, warna kayu. Ya, inilah cara bunglon untuk beradaptasi melindungi diri dari pemangsa atau predator ya. Jadi bunglon ini memiliki kemampuan mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Jadi ketika dia berada di sekitar dedaunan yang berwarna hijau, kulitnya ini bisa berubah menjadi warna hijau, sehingga pemangsa dari bunglon ini dapat terkelabuhi, tidak melihat bunglon ini secara nyata, secara jelas. Ya, inilah bentuk penyesuaian dari bunglon ini. Oke, untuk selanjutnya, hewan selanjutnya, di sini ada ikan buntal. Ya, mirip dengan lagu anak saya di rumah ya. Ikan buntal, kepiting, kepiting, ada ubur-ubur di laut. Lucu ya judulnya ya. Nah, ikan buntal ini memiliki kemampuan untuk menggelembungkan tubuhnya. Coba kita lihat. Kalau kita lihat dari jauh ini kelihatan kayak bola ya. Inilah kelebihan dari
ikan buntal ini. Dia mampu menggelembungkan tubuhnya untuk melindungi dirinya. Selain itu, kita lihat di sini ada banyak duri-duri. Tentunya ini beracun ya. Yang beracun untuk melindungi diri dari pemangsanya. Coba ketika pemangsanya mendekat, dia juga menggelembungkan tubuhnya. Kalau pemangsanya mendekat, ini ada duri-duri di sekitar tubuhnya. Jadi inilah bentuk penyesuaian diri ikan buntal terhadap lingkungannya atau untuk melindungi diri dari predator-predator di sekitarnya. Nah, sekarang tugas Ananda sekalian, coba amati gambar berikut ini. Ayo, siapa yang suka makan cumi? Ya, di sini ada gambar cumi. Ayo ingat-ingat, cumi itu melindungi diri atau beradaptasi dengan lingkungannya seperti apa ya? Coba Ananda sekalian tuliskan di kolom seperti ini ya. Coba ingat-ingat cumi, apa bentuk adaptasinya. Dan yang kedua adalah walang sangit yang sering ke sawah, apalagi ini musim padi. Biasa ini kita temukan di sawah walang sangit. Coba bagaimana itu walang sangit ya, bagaimana aromanya ya. Silahkan Anda sekalian tulis di sini. Siput mungkin bisa kita lihat di sekitar rumah kita atau lingkungan kita. Bagaimana jika siput misalnya kelihatan oleh manusia ya, atau menyentuh sesuatu yang menurutnya berbahaya, bagaimana ini siput ya. Anda sekalian silahkan tuliskan di kolom seperti ini ya. Jadi pelajaran hari ini tidak ada masalah ya. Menurut Kak Syarif hari ini tentu Anda sekalian mampu menaklukkan tantangan hari ini ya. Jadi itu materi yang sempat Kak Syarif bawakan hari ini. Oke, semangat. Nah, bagaimana materi hari ini? Mudah dipahami kan? Anak-anak sekalian, diharapkan mampu menaklukkan tantangan hari ini. Kak Syarif yakin bahwa Anda sekalian mampu menyelesaikan tantangan yang Kak Syarif berikan hari ini. Cukup mudah hari ini kok ya. Oke, jadi demikian materi yang Kak Syarif bisa bawakan pada hari ini. Semoga Anda sekalian masih tetap semangat ya. Semangat meskipun kita masih tetap belajar di rumah, namun Anda sekalian harus tetap termotivasi, harus tetap saling menyemangati dengan teman-teman yang lain ya. Oke, dan cukup sekian pada pertemuan kali ini. Pak Kak Syarif undur diri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.